Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Lestari dengan NPM 218110247 di mata kuliah Psikologi Islam kelas B dengan dosen pengampu Bapak Tukiman Kateni SAG MSI. Di video kali ini saya akan membahas tentang visi Islam atas berbagai konsep psikologi di bab 2. Nah, baik teman-teman, saya menggunakan buku Psikologi Islam yang merah yang ada tertera di slide, dan ini punya Dr. Jamaluddin Ancok Fuad Nasori Suroso. Nah, penjelasan pertama, gimana nih tentang apa aja sih isi buku dari bab 2 ini? Apa saja telah kritisi, kritik, dan konsep perilaku beragama? Dan saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Selamat mendengarkan. Yang pertama, pengantar. Sebagai suatu disiplin ilmu yang merupakan hasil spekulasi pikiran dan keterbatasan pengamatan manusia, psikologi tentu mempunyai sejumlah kelemahan. Antara lain bisa dilihat kemampuan psikologi yang sangat terbatas dalam menerangkan siapa sih sesungguhnya manusia itu dan bagaimana seharusnya manusia menata dirinya sehingga mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupannya. Oh ya, di buku ini juga mencermati adanya kekurangan, kelemahan, dan bias dalam teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam khazanah psikologi. Salah satu tugas ahli psikologi adalah melakukan telaah kritis, baik dengan cara pembandingan atau dengan cara penilaian. Dan salah satu sudut pandang yang perlu kita kedepankan adalah sudut pandang Islam. Jika lebih dari penilaian normatifnya, Islam sendiri itu merupakan sumber pengetahuan di mana kita bisa menilai apakah suatu konsep sesuai dengan pandangan Islam atau tidak. Misalnya aliran tabula rasa yang dipelopori oleh John Locke, dia mengungkapkan bahwa bayi itu lahir dalam keadaan seperti kertas putih. Kalau dinilai dari sumber Islam, bahwa ketika anak itu dilahirkan tak seperti kertas yang kosong, melainkan pada dirinya sudah dilengkapi bekal yang potensial, salah satunya bahwa ia berjanji untuk mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Dan si anak ini memang masih sangat tergantung pada lingkungannya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Dan yang kedua, muncul metode yang bisa digabungkan sehingga ada komparasi nih namanya, yaitu membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih yang didukung penilaian yang kritis. Nah, hal-hal di slide sebelumnya sengaja ditampilkan di buku ini supaya mengingat bahwa konsep manusia itu dibangun dari psikoanalisis, behavior, dan psikologi humanistik yang merupakan arus utama dalam psikologi yang layak dikritisi. Dan di buku ini juga menelaah masalah perilaku beragama yang dalam penilaian Islam di mana ada kesesuaian dan sekaligus kekurangannya. 2. Telaah kritisi terhadap psikologi modern dari konsep-konsep, metodologinya, dan cara pendekatan dalam psikologi yang udah dirumusin dua para ahli bukanlah capaian yang final, malah selalu terkandung cacat dalam setiap rumusan suatu ilmu. Karenanya sangatlah mungkin mengandung bias ketika kita memakainya untuk menganalisis atau menerapkan pada budaya atau masyarakat yang berbeda. Dan seperti yang kita tahu kembali nih, psikologi modern ini ada 3 arus utama yang kini diakui sebagai aliran psikologi yang mapan, yaitu yang tadi psikologi analisis, behavior, dan humanistik. Nah, sebenarnya masih ada satu aliran lagi yang baru, namanya psikologi transpersonal. 3. Kritik terhadap behaviorisme, di mana disponsori oleh Ivan Pavlov, John Bedros Watson, dan Skinner yang mendasar diri pada konsep stimulus respon. Nah, mereka ini memandang bahwa ketika dilahirkan, pada dasarnya manusia itu tidak membawa bakat apa-apa. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Begitu sebaliknya katanya. Dan pandangan yang ada penekanan di aspek simulasi lingkungan ini untuk mengembangkan manusia bahwa lingkungan itu yang akan menentukan. Selanjutnya, terhadap aliran perilaku. Kritik bisa diarahkan pada pengingkaran potensi alam yang dimiliki manusia. Padahal secara empirik perbedaan individual antara manusia satu dan lainnya itu banyak terlihat. Dan ketika bayi dilahirkan, sudah ada perbedaan antara anak satu dengan anak lainnya. Dan ketika bayi, anak itu sudah bisa tersenyum, dan anak lain sudah bisa mengatupkan bibirnya. Perbedaan individual adalah sebuah kenyataan yang diiringi oleh behaviorisme. Nah, aliran ini memiliki kecenderungan untuk meredukasi manusia. Menurut pandangan ini, manusia tidak punya jiwa, tidak punya kemampuan atau kemauan, dan juga tidak punya kebebasan untuk tingkah laku sendiri. Seorang psikolog muslim yang populer dengan buku Dilema Psikologi Islam atau Muslim juga mengatakan bahwa kecenderungan reduksionistis yang menganggap manusia yang perilaku unik dan menjemuk sebagai mesin yang bekerja karena
menerima faktor penguat berupa ganjaran dan hukuman. Dan selanjutnya, menganggap manusia sebagai makhluk hedonis yang punya motif tunggal untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan sosial dengan sikap mementingkan kekinian dan disinian, yaitu here and now, dan sekedar menyesuaikan pada lingkungan. Manusia ini juga bisa mengatur kehidupan di lingkungannya. Dengan kemampuan itu, manusia bisa revolusi atau melakukan perubahan secara besar-besaran dan lebih sekedar mencari kenikmatan. Dan manusia ini juga mengabdi pada Tuhan dan tulus, ikhlas, dan penuh kepasrahan. 4. Kritik terhadap psikologi humanistik. Karena ada keraguan-raguan pada psikoanalisis dan behaviorisme, maka ahli menganjurkan untuk memperhatikan aliran 3 dan psikologi humanistik, bahkan logoterapi, di mana ragamnya aliran ini yang ditemukan pada neuropsikiater, yaitu dari Yahudi Austria, namanya Viktor E. Frankl, dapat anjungan jempol yang tinggi dari Badri sebagai pendekatan psikologis yang optimis dan banyak kesesuaian dan prinsip Islam dan pandangan masyarakat timur tentang manusia. Dan sebagian psikolog Muslim bilang aliran ini sudah mewakili Islam karena aliran ini punya pandangan kalau manusia baik dan potensi manusia yang tidak terbatas. 5. Sebuah telaah atas konsep perilaku beragama di poin psikoanalisis tentang perilaku beragama. Sigmund Freud mengegas tentang teori psikoanalisis dengan struktur kepribadian manusia, dan ada 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Ketika manusia dilahirkan, dia punya id, yaitu dorongan minta dipuaskan. Dalam itulah tumbuhlah superego, yaitu nilai luhur yang diterima individu dari lingkungannya. Nah, antara id dan superego ini akan selalu muncul pertentangan untuk mempunyai kepentingan pribadi, sementara superego itu mewakili norma-norma masyarakat untuk mengatur mekanisme di keduanya ini. Maka berperanlah si ego. Bisa dikatakan dalam diri manusia tidak ada kebaikan yang bersifat alami atau biologis. Jadi ketika lahir ia punya nafsu atau libido atau id ini sama sekali tidak mendorong pada kebaikan hati nurani. Hati nurani yang akan mewakili nilai kebaikan lahir kebersamaan dan tumbuh kembangnya. Jadi pengaruh yang berkelanjutan pada pikiran manusia dan pencapaian sintetik agama bertumpu pada citra integratif mereka dan pada kejenuhan tradisi mereka. Dan keutuhan secara sosial yang diberi makan dengan kontribusi ketiga ini, institusi mental ini akan memberikan pola yang bisa diakses banyak orang. Orang-orang akan memenuhi tuntutan ketiga lembaga agama, upaya yang nyata untuk mengatasi baik dengan lembaga mental dan adaptasi sosialnya. 6. Behaviorisme tentang perilaku beragama. Behaviorisme yang dialami oleh Watson dan digerakkan oleh Skinner, si penganut aliran perilaku yang kental ini. Mereka ini juga bersimpati pada agama dan cenderung mengesampingkan atau mengabaikan masalah agama dan karya mereka. Psikologi ilmiah didominasi mazhab behaviorisme juga menyinggung topik agama. Dan manusia berbuat di lingkungannya untuk mendatangkan akibat-akibat, entah untuk mendatangkan pemenuhan kebutuhan, atau menghindari hukuman, atau pengalaman yang tidak enak. Dan Skinner ini juga tidak menyajikan tulisan uraian yang sistematis tentang agama atau perilaku beragama, karena sulit untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang agama ke uraian yang sistematis. Nah, yang menonjol ini adalah pengamatan tentang pemikiran, pengetahuan, dan pembicaraan. Dan perilaku beragama ini sebagaimana perilaku lain dan ungkapan bahwa bagaimana manusia dan pengkondisian operan belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukuman. Nah, masalah pokoknya adalah orang yang bersangkutan ini mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang merasa suka pergi ke tempat ibadah dan memperoleh kepuasan, dan faktor pengalaman yang memuaskan untuk mendorong pergi ibadah dan tidak pergi ke tempat lain. Dan dalam pandangan Skinner, kegiatan keagamaan diulangi karena faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Lalu, mitos primitif yang telah lama kehilangan manfaatnya. Selanjutnya, kelembagaan agama merupakan isme sosial yang lahir dari faktor penguat, di mana ada satu masa hidup untuk dapat pengalaman tentang faktor penguat yang ada, dan manusia menanggapi tuntutan yang terkandung dalam lembaga-lembaga dan melestarikan lewat aturan yang baku. Dan Watson ini yakin penentu kehidupan manusia itu dari faktor-faktor eksternal yang mengenai pada manusia. 7. Psikologi humanistik tentang perilaku beragama. Tokoh yang diambil di sini adalah Abraham Maslow, dan pandangan Maslow semua manusia punya perjuangan atau kecenderungan yang dibawa sejak lahir untuk mengaktualisasikan dirinya, dan kita didorong oleh kebutuhan-kebutuhan universal yang dibawa sejak lahir dan tersusun dalam suatu tingkat dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dan tingkat kebutuhannya itu seperti layaknya tangga di mana kita meletakkan kaki kita pada anak tangga yang pertama, di mana sebelum mencapai anak tangga kedua, dan begitu seterusnya.
Dan Maslow ini mengemukakan konsep meta-motivation yang di luar 5 hierarchy of needs, yaitu my cycle atau peak experience adalah di mana bagian dari meta-motivation ini yang menggambarkan keagamaan. Dan pada kondisi ini manusia akan merasakan ada pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Dan di sini pribadi akan lepas dari realitas fisik dan menyatu pada kekuatan transcendental, di mana kata Maslow level ini bagian kesempurnaan yang manusia. Dan Maslow menyebutkan ada yang namanya P-Akers dan non-P-Akers, di mana non-P-Akers ini kecenderungannya tuh jadi orang yang praktis, terus berinteraksi dengan dunia secara efektif dan kurang pada dunia kehidupan yang lebih tinggi, dan mereka cenderung menjadi pelaku bukan mediator atau kontemplator efektif, dan pragmatis bukan estetis. Dan untuk menguji kenyataan kognitif ini bukan emosional, dan akan mengalami P-Akers yang punya pengalaman-pengalaman puncak yang memberi wawasan yang jelas pada diri mereka dan dunia mereka. Baik, itulah hasil presentasi dari saya, yaitu tentang visi Islam atas berbagai konsep psikologi. Semoga teman-teman semua bisa dengan baik menerima penyampaian dari saya dan bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.